iman yang mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Di antara yang kita lakukan sekarang, yang kita memohon kepada Allah agar Allah terima kebaikan kita adalah salat jamaah dan majelis zikir. Kita terus meneruskan niat karena Allah di setiap amal kita, bermajelis kita, termasuk di dalamnya bermuamalah dengan tetangga. Kita murnikan niatnya karena Allah semata. Sehingga karena memuliakan tetangga ini adalah muamalah dengan makhluk yang pasti akan mendatangkan kekecewaan. Apalagi ketika kita bermuamalah dengan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, mengamalkan tabligh ila jari. Ternyata tetangga yang kita perbuat baiki itu tidak membalas kebaikan kita, pastilah kita kecewa. Namun tidak ada kekecewaan bagi suatu amalan yang dikarenakan karena Allah, yang diniatkan karena Allah. Dan kemarin kita sampai di poin 3, dan kepada tetangga, ikramuhu bi isda'il ma'ruf wal khairi ilaihi, yakni bagaimana memuliakan tetangga dengan melakukan amalan-amalan yang memuliakan, amalan yang membagi, dan amalan yang ketika kita melakukan kebaikan itu ada amalan berbagi. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perempuan, ya nisa'al muslimat, wahai perempuan muslimah, la takiranna jarah li jariha walau farsul syatin. Wahai perempuan, terutama nisa yang ibu-ibu, jangan sampai sepelekan amalan ringan, yaitu berbuat baik kepada tetanggamu walaupun engkau memberikan tulang kaki kambing, tapi yang lebih tepat adalah kukunya kambing, karena yang dimaksud satu lagi kikil. Kalau hadis ini turun di Yakub, ini istimewa karena satu kikil itu favorit. Tapi bagi orang-orang Arab, ya kikil itu tidak digunakan kecuali hanya kaldu. Sehingga ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang mengontrol masakan, yang memanage masakan di rumah, jangan sampai ketika kita melihat ada makanan-makanan yang kayak sederhana, bagi kita sederhana, kemudian ada kesempatan berbagi, kita tidak berbagi. Karena kita tidak boleh meremehkan amalan sekecil apapun yang diberikan kepada tetangga, yaitu perbuatan baik pada tetangga. Mungkin pohon mangga kita hanya satu franjen, itu pun franjennya franjen lampu. Seandainya dibagikan kepada tetangga, mungkin tetangga itu akan mendapatkan 3 biji. Tapi jangan sepelekan itu. Nabi tidak suka kepada orang-orang yang menyepelekan amalan. Nabi tidak suka. Ya. Sehingga ini merupakan bagian pemuliaan kepada tetangga. Wa qawli li Abi Dzar, juga ini disabdakan kepada Abi Dzar, ya Abu Dzar. Kalau tadi kan kepada perempuan yang memegang manajemen masakan, sekarang yang dipanggil adalah laki-laki yang bukan hanya memimpin kebijakan-kebijakan semacam masak ini disalurkan ke siapa, tapi ini memimpin semua perkara-perkara yang ada di rumah. Ya Abi Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqat, kalau engkau memasak masakan yang sekiranya ada kuahnya, maraqatan itu masakan yang nyemot, yang sekiranya ada kuahnya, fa'aksir ma'ah, perbanyaklah kuahnya, fa'aksir ma'ah,
wa tu'ahid jirani, dan bagilah masakan itu kepada tetangga. Amalan berbagi. Lainnya, kalau Nabi berbicara kepada ibu-ibu yang nisa'al muslimah, yang maklum karena masak. Tapi Nabi bicara kepada laki-laki, sehingga di dalam faedah hadis ini adalah kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga itu haruslah semua berperan. Entah itu suami dan istri, semuanya berperan. Yang kedua adalah pentingnya komunikasi terhadap amal-amal kebaikan. Pentingnya komunikasi dan berkoordinasi, sehingga ini menjadi amal bersama. Masya Allah. Nah, yang berikutnya adalah menunjukkan kepemimpinan laki-laki. Laki-laki itu kan rata-rata yang tidak banyak berkecimpung dengan masa. Ya datang-datang sematang, ya datang-datang tinggal dengan belendra atau lebih banyak. Tapi sungguh kepemimpinan laki-laki teruji hanya karena masakan. Dialah yang memegang kebijakan. Kalau mengantarkan ini ke sana, seandainya berbeda dengan istri itu, yang mana jangan dikasih deh. Enggak, itu penting, kasih. Nah ini Rasulullah menasihatkan kepada pemimpin rumah tangga, dan agar sadar bahwa perempuan, yaitu istri, semuanya harus butuh komunikasi di dalam banyak kata-kata. Demikian juga suami, komunikasi. Hadis pertama menunjukkan bahwa hanya sekedar masakan, kemudian langsung yang dipegang itu kopinya sama langsung gitu, ibaratnya gitu. Ayo berbagi dengan tetangga. Kemudian kepala rumah tangga juga itu dipegang sama langsung. Ayo, jangan lupa tetangga. Nasihatkan kepada istri. Dan kemudian waqali li Aisyah radhiyallahu anha, lamma qalat lah, sebagaimana dikatakan Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, inna li jari, sesungguhnya aku punya dua tetangga. Lapor kepada Rasulullah, fa inna ajihi ma'udhi. Ini ada dua tetangga, kita punya dua tetangga. Terus makanan ini harus tak hadiahkan ke siapa? Nah, ya masalah begini aja diskusi sama suami, masya Allah. Qala illa aqrabihima min kababa, utamakan kepada tetanggamu yang paling dekat dengan pintu. Ya. Bukan yang dekat, tapi dekat dengan pintu. Kalau dekat belakang juga dekat, belakang juga dekat. Tapi yang dekat dengan pintu itu kenapa? Karena kita yang punya peluang mengganggu dia ketika keluar masuknya kita, dan karena kita juga yang punya peluang besar untuk berbagi kenikmatan dan mendapatkan kenikmatan dari dia, dan karena kita juga berhubungan dengan tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita, itulah yang punya peluang saling membutuhkan pertolongan. Nah ceritanya kok tidak dikasih semuanya? Rasulullah bilang itu terbatas, makanannya terbatas. Ya Rasul, ini gimana ya? Harus tak kasihkan siapa? Makanya pertama jelas, Bismillah ayyi ma'udi, pada siapa ini hadiahkan? Ini tinggal satu stoknya. Pilih yang paling dekat dengan pintu rumah. Masya Allah. Terus nama perumahan gitu. Jadi zaman dulu itu walaupun pemukiman di Madinah padat, itu ada yang mengambil ulama, ada yang meneliti, Pak. Ulama itu ada yang meneliti bagaimana kepadatan penduduk Mekah dan Madinah. Diteliti rumahnya Abu Jahal di mana, rumahnya Ummu Salamah di mana, itu diteliti. Dan itu ada di Museum Wahyu. Di sampingnya Jabal Nur itu sekarang ada Museum Wahyu. Di situ terpetakan dengan animasi, dengan tidak hanya 3D, 4D.
4 dimensi, Masya Allah. Dan lihatkan di rumah ini. Makanya waktu itu kami tanya, apakah ini diperkirakan persis dengan kondisi dulu? Diperkirakan persis karena diteliti oleh para ulama sejarah. Ternyata memang nggak terlalu padat, sehingga yang punya sepadat-padatnya itu nggak ada kayak gang gitu, itu jarang. Gang, jalan-jalan kecil yang lebarnya 4 meter itu jarang. Sehingga dulu penerapannya begitu. Nah, kalau kita tinggal di pemukiman yang padat, di perkampungan atau perumahan-perumahan yang padat, maka kita akan mengatur itu. Seandainya kita ada rezeki, yang diingat adalah tetangga yang kira-kira kita keluar dan tetangga depan lihat, dan samping kiri kanan itu yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Seandainya kita punya lebih, yang luas. Tetangga belakang tidak kelihatan. Ya. Ini beda. Makanya bahasanya Nabi, Masya Allah, tidak lekat oleh waktu, yaitu bukan tetangga dekat, tapi di ayyima aqrab baban, di mana yang paling dekat dengan pintu rumah. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan jiwa dermawannya Ibunda Aisyah memang disepakati oleh para sahabat sahabiah, beliau dermawan. Kalau dermawan ketika kaya itu Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi dermawan ketika lagi gak punya, ini luar biasa. Palanya lebih besar mana? Ketika gak punya. Waktu gak punya, punyanya sedikit, dermawan. Masya Allah. Coba, ini hanya 1 porsi, jatah 1 porsi lebih, masih banyak berbagi Bunda Aisyah. Kadang di rumah kita itu teng gelundung jadi gedang goreng sampai kupis itu dijago ya. Dia tidak berpikir ini kalau saya biarkan besok pasti keras, besok pagi. Tidak penting bagaimana harus saya bagikan. Ini sangat penting. Sehingga setan akan salah satu tujuan setan adalah memperlambat kita melakukan amal soleh, dibisiki. Dan kalau saya ngomong pada layak itu dibisiki. Dibisiki. Saya pernah dibisiki kayak gitu dan saya tunda. Tapi saya nyesal. Makanya setiap ada oleh-oleh begitu, sekiranya saya nggak bisa bagi, saya akan nolak karena ini amannya. Kalau sekiranya nanti ada Pak Satpam, ada anak-anak ngaji di depan rumah saya itu yang mereka masih berkumpul sampai malam karena binatang, anak-anak dekat janji, itu saya kasihkan teman-teman. Kadang dari sini saya mau izin, kadang-kadang saya kasihkan. Dan Masya Allah, yang awalnya saya ragu, iya belum, tapi ternyata Masya Allah, saya belum nyampe masuk ke kantor, saya belum nyampe ini tak kemarin tak bisa, Masya Allah. Nah, sehingga Ibunda Aisyah punya mental tidak menyepelekan amal soleh walaupun sedikit, walaupun nggak punya. Dan kemudian yang paling penting adalah kita mengembalikan kepada diri kita, yaitu sebuah prinsip. Bukan nunggu ada, tapi kira-kira apa yang bisa saya berikan kepada tetangga. Dan ini adalah cara pikirnya Ibunda Aisyah dan orang-orang soleh terdahulu. Para salah begitu. Apa yang kira-kira? Sehingga tidak ada ceritanya kalau kita mungkin berpergian safar atau lagi ada giat keluar kota, itu nggak ada ceritanya tetangga-tetangga zaman dulu. Jangan lupa oleh-olehnya ya aja. Kenapa? Karena ada 2 alasan. Yang pertama, masing-masing orang itu sudah otomatis berpikir nanti apa yang saya berikan kepada tetangga. Itu sudah prinsip itu semua. Yang kedua, orang-orang soleh terdahulu tidak akan nyampe ngomong begitu. Jangan lupa oleh-olehnya. Nggak nyampe ngomong begitu. Ya karena menjaga muruah, warok, menjaga kehormatan. Jangan lupa oleh-oleh itu. Maaf kalau saya katakan itu mental nominal
kita sudah biasa dan oke. Tidak bisa kita bayangkan Hasan Al-Basri Allah kalau ada tetangganya kemana gitu, Jamuban, tidak ada gitu, tidak mungkin. Ada dua perkara. Karena masing-masing punya mental masing, masya Allah. Kemudian yang poin 4 yaitu ihtiramuhu wa taqdiru. Bagaimana ya khasyatan min jidati. Yaitu bagaimana bentuk penghormatan kepada tetangga dengan menenangkan hatinya. Jadi orang Islam itu punya prinsip gimana ya caranya agar tetangga orang yang hidup bertetangga dengan saya itu hatinya tenang, tidak terganggu, tidak khawatir. Jadi dikatakan ayyadu khasyatan fi jidari, tidak khawatir, bahkan tidak khawatir tembok rumahnya rusak gara-gara bertetangga dengan orang sebelah. Ya, kalau kita terjemahkan di dalam kekinian ya, tidak khawatir. Dia percaya seandainya saya tetangga sama si fulan, saya itu percaya bahwa tetangga saya malam-malam gak masak paku. Saya percaya. Saya percaya bahwa tetangga saya yang samping saya ini talang airnya tidak akan bocor ke rumah saya. Tenang rasanya. Pokoknya semua kan bertetangga. Semoga perasaan itu ada di dalam merasa nggak khawatir. Bahkan ya karena disebutkan zidan itu kan tembok. Tidak khawatir tembok rusak dari dalam. Tidak khawatir bahwa pagar tembok belakang rumahku itu nggak ambrol gara-gara dipancang pilih jagung itu tombol. Ini contoh-contoh begini jadi. Saya pernah dulu tinggal di Jumrejo, ngontrak di rumah yang agak kuno. Itu di belakang rumah saya memang orang yang suka aduan lede, yang ada ke samping ini atlet bandengan, yang bawa campur itu. Terus sebelah kanan ya kopelan, itu ambil tembok belakang rumahnya, gara-gara dipanjang itu. Dan ternyata kekhawatiran itu bukan hanya pada saya. Tetangga-tetangga samping juga gitu. Mas koy ambrol tembok ini. Terus macam mulai biar rumah. Kenapa gitu? Itu perkara-perkara yang membuat tetangga tidak nyaman. Kasihan. Mereka khawatir kehadiran kita, mereka khawatir kalau kita di rumah, mereka juga khawatir. Pokoknya serba khawatir. Tak nyaman belas rasanya bertetangga dengan kita, ya Allah. Sama ini aja. Selama kekhawatiran itu ada terus, maka selama itu dosa itu tercatat begini. Nauzubillah min dzalik. Selama ketenangan dan kesenangan itu ada terus menerus, nyaman. Malaikat itu tidak pernah capek menulis kebaikan-kebaikan kita. Padahal kita itu diam hanya karena 1-2 perbuatan kita yang bikin nyaman. Tetangga yaitu memberikan kebahagiaan. Ini prinsipnya orang beriman. Itu khamsul alal mu'min. Memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan kepada saudara-saudara kita beriman. Dan itu selama itu terus kenyamanan itu akan ditulis jadi kebaikan. Masya Allah. Nah, termasuk jamaah barakallahu fikum, yaitu dalamnya wala yabi'u aw yu'ajjiru ma yattasilu. Termasuk ketika kita bermuamalah jual beli dengan tetangga, ini termasuk bikin nyaman. Kan kita memungkinkan juga jual beli dengan tetangga itu. Memungkinkan sekali, apalagi kita berdagang, kita punya toko, atau kita yang bukan punya toko tapi kita yang beli. Ini memungkinkan. Sehingga di dalam bayar, jual beli, di dalam jual beli kita tidak punya peluang untuk membuat tidak nyaman tetangga.
di dalam muamalah itu. Yang susu tidak pernah balik kalau kita membeli, kan tidak senang, mesti dalam susu ini. Setiap kembalian mesti permen terus. Sementara kalau permen itu saya kumpulkan, saya belikan beras tidak boleh. Nah, hal kayak gitu butuh ridhonya tetangga model gini ada karena ada yang konsul saya. Nah, fokus lain itu pas pengajian mesti susu permen. Itu apa hukumnya? Kalau panjangan ridho nggak apa-apa. Kalau ridho, ya itu kadang-kadang ini, ngomong sama kerupuk ya. Dan itu nggak 1-2 kali. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Cuma kalau ridho nggak apa-apa. Kalau saya kerupuk ya butuh kerupuk itu, ya. Nggak masalah ya. Tapi seringan kalau permen nggak terima, mending saya sodakokan. Buat apa? Dari sering tenggorokan. Jadi apa? Tenggorokan. Ini sudah. Tapi seandainya butuh, ya ini butuh yang seger-seger ya ambil. Kalau enggak, mending saya sodakokan. Nah, makanya logika sederhananya yang saya berikan adalah ini. Seandainya permen itu dikelumpuk, terus dijono sama keltik itu oleh gitu. Jadi di dalam jual beli juga penting dengan tetangga itu berakhlak, yaitu pokoknya membuat rasa nyaman, tetangga tidak khawatir, tenang ketika muamalah dengan kita. Sampai dicontohkan yaitu masalah jual beli. Mau jual beli apa aja, sepeda motor, tentang tangga, apa pasti genteng, tukar tambah dan lain-lain. Kalau dengan tetangga itu pokoknya prinsipnya gimana rasanya kalau nyaman. Kalau kita mau bayarannya itu mundur, ya yang tepat janjinya. Itu seandainya kira-kira kalau dikasih tempo seminggu nggak mampu, ya bilang yang mampu berapa. Ya sudah, saya itu mampu 2 bulan lagi. Itu bilang aja gitu. Pokoknya muamalah yaitu yang diperkirakan yang mana sih ya. Sekiranya muamalah ini akan malah menyambung persaudaraan. Nah, kemudian ini sebagaimana disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, la yamna'na ahadakum jarahu ayyad'a khasyatan fi sidari. Janganlah kalian menghalangi di antara kalian menghalangi tetangga kalian dengan perbuatan tangan kalian. Ya, maksudnya itu yang membuat khasyatan fi sidari, membuat khawatir tetangga. Nah, kenapa bahasa la yamna'na? Karena keburukan kita kepada tetangga itu menghalangi kebaikan. Nah, juga sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana lahu jar fi hamid aw syarik," barang siapa punya tetangga, ya, punya tetangga, fala yamilu hatta yamidu alaihi. Barang siapa punya tetangga, entah ini tetangganya dekat atau jauh, di dalam maka janganlah kalian berdagang dengan mereka kecuali perdagangan muamalah itu, pokoknya urusan duit dan lain-lain itu bisa membuat mereka merasa dimuliakan. Ada ilmu, ada kemuliaan. Ya. Hadis ini sangat beralasan karena kebanyakan yang memisahkan persaudaraan itu muamalah. Masalah duit itu sahabat jadi musuh, dulur jadi musuh. Gara-gara muamalah masalah duit, musuh bisa jadi dulur, teman biasa jadi sahabat karena nyaman. Seseorang itu tidak khawatir ketika hartanya ada di tangan kita, gitu. Jadi cara ngeceknya begitu. Kira-kira
Orang itu mau nggak kerjasama masalah uang dengan kita? Nggak sih ragu. Berarti PR akhlak kita banyak. Ketika kita pinjam duit, kok ragu? Yang berarti PR akhlak kita masih banyak. Coba lihat Rasulullah SAW. Beliau itu adalah manusia yang mulia, yang orang-orang semuanya nyaman ketika muamalah dengan beliau, ketika menitipkan harta pada beliau. Makanya ketika track recordnya beliau muamalah dengan Ibunda Khadijah itu bagus, orang-orang itu nyaman memberikan kerjasama, titip dan dana, itu nyaman. Itu disebutkan di dalam Rafiqul Maktum, yaitu Sirah Nabawi karya Abu Bakar Khuri. Banyak orang menitipkan amanah-amanah itu kepada Muhammad bin Abdillah Rasulullah SAW. Merasa aman, nitip nomor maka kerjasama gak kuat ibu. Adanya nanti syirkat, kan ini syirik, ini syirkat. Kerjasama mungkin rugi, mereka akan ridho karena tidak namanya tidak ada, kemudian untung yang ditanggung itu syirkat. Nah maka kokoh, stabil, kota rokoh. Kenapa? Karena kita di awal tidak bermasalah dengan itu. Ini Masya Allah. Dan cara ngeceknya ini yang muamalah kita dengan tetangga itu. Ya seandainya kita memang masih ada beberapa masalah yang kita sudah selesaikan. Karena kalau ada apa-apa juga kita butuh kita mendapatkan musibah, maling masuk rumah kita, itu ya tetangga juga ya yang membantu. Nah kemudian faidatan, ada dua faidah di dalam beradab kepada tetangga itu, ya. Faidah umum tentang adab atau etika atau tata krama dengan tetangga. Adalah ya'riful muslim nafsahu idza kana qad ahsana ila jirani. Seorang muslim punya identitas yang khas di dalam dirinya, yaitu berbuat terbaik, ahsan, berbuat terbaik kepada tetangga, mempersembahkan akhlak terbaik, mempersembahkan atur-atur terbaik untuk tetangganya, mempersembahkan akhlak terbaik di antaranya tidak mengganggu tetangga tadi, bahkan memilihkan terbaik untuk tetangga. Awasa al-lahim yakul, atau kemudian ada kondisi yang memang dia berbuat buruk kepada tetangga. Ini sebagaimana sabda Nabi. Sabda Nabi SAW, kata Nabi begini: idza sami'ta jiranika yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta. Kalau tetanggamu bilang kamu baik, berarti memang kamu baik. Itu kata Nabi. Wa idza sami'tuhum yaqulun qad asa faqad asa. Kalau memang semua tetanggamu bilang, yang buruk itu bukan satu dua tetangga, banyak tetangga bilang kamu buruk, berarti memang kamu buruk. Itu salah satu ngecek bagaimana kedudukan kita, bagaimana tingkatan akhlak dan adab kita, bagaimana buah dari ilmu agama kita, itu bagaimana kata tetangga. Sejelek-jeleknya tetangga, seawam-awamnya tetangga, mungkin nggak ngaji, nggak jilbaban, bisa jadi nggak sholat, Islam kan nggak sholat. Tapi kalau dia bilang baik, ya kita baik. Karena bahasa kebaikan ini bahasa universal. Bapak Ibu, barakallahu fikum. Kebaikan itu bahasa universal. Kalau kita kasih makanan baik, keadaannya baik. Entah yang kita kasih itu Konghucu, bahkan kalau perlu ateis sekali, ya kasih makanan ini ayamnya 1 ekor, baik gak? Ya baik. Ketika muamalah kita punya toko, ya kita murah hati di dalam jual beli, beli telur 2 kilo bonus 2 kilo, semua orang bilang baik, sepakat pasti baik enggaknya tontolannya.
Ya pokoknya murah hati juga ya. Murah hati Indo kan repot kan ya, enggak kena cuwil dok itu. Ini sabun-sabun itu ya enggak apa-apa. Semua agamanya apapun akan bilang baik. Ketika kita tidak pernah mengganggu polusi suara kepada tetangga kita, baik nggak? Ya baik. Bahasa kebaikan kok. Jadi penilaian tetangga itu penting dan ini sunnah. Berarti PR kita agar mendapatkan penilaian tetangga, yaitu kita memohon kepada Allah agar perbuatan baik kita kepada tetangga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bukan nampak kepada tetangganya, tapi nampak kita kepada Allah. Ya Allah, saya mau berbuat baik kepada tetangga. Karena kata Nabi-Mu ya Allah, panutanku komentar penilaian tetangga itu penting. Jadi kita tidak bisa komentar begini aja yang nggak ngaji, nggak pernah makan dampar, mau dampar benar. Dia nggak paham tentang sunnah, tentang ubah. Bukan begitu. Kita yang tidak bisa memberikan sinar keimanan kita kepada mereka. Ya mereka bisa jadi tidak jilbab. Mungkin mereka nggak pernah ngaji, bahkan bisa jadi mereka buta huruf baca Al-Quran, tapi mereka tidak buta terhadap akhlak baik ini. Yang namanya senyum, namun saya unji, nggak pernah ganggu, nggak pernah ngebut, ada ugal-ugalan, nggak pernah balok-galan. Ketika ada polisi tidur dua, nggak kita terabas terus jadi trim. Saya jadi kangen Mas Udin juga ada, semoga Allah jaga beliau. Ngomong trim, kalau beliau pada tempatnya, kalau beliau ya. Ya, salam nama Mas Udin gitu untuk kami. Salam saya dan saya. Nah, mereka itu bisa baca, bisa baca. Dulu di kampung saya ada anak, ya umurnya di atas saya dikit ketika saya SMP. Sewan ngebut, motornya rontak, ya. Bisa sewan ngebut. Tidak ada satupun tetangga yang pernah dirawat kecuali doakan keburukan. Muandar tipu, semua gitu. Bahkan mbak saya itu bilang gitu. Muandar dirunduk, gitu. Dan ternyata betul. Dan dia jatuh ya. Sampai tangan kanannya itu mengecil, atrofi. Sehingga sampai sekarang dia naik motor tetap, tapi gasnya dihindari kiri. Dan jadi baik sekarang, masya Allah. Nak masjid, alon-alon. Dan kalau saya melihat kok tidak dituntun yang mau saking alon itu, jadi baik. Gara-gara doa tetangga itu, tetangganya melaknat semuanya. Sampai bapak saya itu bilang gitu, mantan jeruk kok. Saya ingat banget, mantan jeruk kok. Sampai gitu, itu ingat saya. Dan dapat 1 bulan itu mungkin sudah terakomodasi ya, namanya doanya tetangga dan diterima oleh Allah. Oke, siap. Jatuh. Allah Akbar. Sudah usah jauh-jauh ngetes seberapa bagus keimanan kita tetangga, keluarga, tetangga. Sudah ya. Nggak usah jauh-jauh. Ya, tidak perlu kita itu mencitrakan diri di medsos. Orang-orang kita kalau melihat orang-orang yang di medsos itu kan konten-kontennya luar biasa ya, ngasih ya begini dan begitu, menggendong anaknya, nuntun anaknya nang masjid. Tapi itu dunia maya, gitu. Dunia nyatanya itu dia bagaimana dengan keluarga, bagaimana dia dengan tetangga. Sudah. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah bicara tentang pemahaman kita lebih benar dari dia. Itu nanti dulu. Yang penting kita tunjukkan bahwa pemahaman yang benar itu menyinari tetangga-tetangga yang gelap, menyenangkan hati mereka yang sedang bunda. Kehadiran kita dibutuhkan, berarti ini anfa'uhum linnas. Kita menjadi manusia yang bermanfaat dan senang orang itu. Masya Allah. Seandainya kita nggak punya bakat apapun,
kerja bakti yang bedoli suket kedah keluar repot kok ngari di suket dan mulai kandane kena ngarit pokoknya enggak apa ya tidak punya andil dan diamnya adalah andil. Masa kita tidak mencari hal yang kira-kira bermanfaat menyediakan kopi masa udah kopi ya. Dan kita mencari bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga di balik kekurangan kita. Mungkin kalau ronda nggak kuat melek, ya hadirlah ke sana setengah 9 jam 9 bawa martabak, kerang bulan, kerupuk Mas Fakih, orang bronjong, terus guyon. Setelah itu pamit, aku nggak kuat ngantuk tenang. Nggak kuat ngantuk apa nggak kuat dia ngomong bojone. Udah tenang, turun yang selewat. Tapi orang senang gitu, orang senang. Sehingga kita pamit pun tidak akan dimulai emosi. Jadi di faedah pertama ini, sebagaimana dalam hadis Nabi, hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa penilaian tetangga kita cari karena untuk mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya tetangga. Makanya kan biasanya Pak Mudin bilang kalau mau itu ngangkat mayatnya jenengan itu, niki tiangnya apik sape, kalau bidang mana ya apik apa apik, ya apik akhirnya. Nah itu baru kalau pilihannya ada. Semoga bukan diri kita gitu loh. Ya maksudnya Pak Mudin saya agar memaafkan gitu. Ini tiangnya saya, masya Allah. Kalau semua orang yang sahih dengan tulus, nggak gara-gara saya dibungok, gara-gara itu sudah budak, bukan ada itu. Karena saya pernah itu pas mau ngantar mayat ini ada tangga. Saya nopo saya yang ini menengahi. Nah budak itu saya, lalu budak lagi ini, setelah panas. Kemudian asalnya faedah kedua, idza batala al-muslim bijali su'in. Kalau kita mendapatkan tetangga yang buruk, kita diuji dengan tetangga yang buruk. Jadi bahasanya itu hidupnya betala. Tetangga yang buruk itu ujian bagi kita. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah fal yusbir, sabar. Tidak ada lagi. Sabar itu pilihan yang pertama. Fal yusbir alaih. Fa inna sabarahu sayakunu sababal khilasihi minhu. Karena bisa jadi sabar itu akan menjadi sebab kita ikhlas. Dia pancene ngono iso, ya tak apa-apa. Yang memang begitu tetangga saya yang depan itu karena yang jalan-jalan piring. Sabar. Yang memang begitu pulangnya malam-malam, lek nyeret gerbang, ya memang gerbangnya tayang. Ya, kita sabar sambil pagi-pagi loh stempel. Saya assalamualaikum. Ini jos, tapi ini lunyu, ya. Tapi tidak sambil muring-muring, buang tok, mau stempel udah lepas lain, tidak sabar. Ya. Sabar. Faqad ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Ya, yaskujar. Beliau ini mengeluhkan kepada Nabi tentang tetangganya. Ya Rasulullah, tetangga saya ini dan rewesek tenang. Bencek nomor genolok. Yaskujaru faqal idhab fasbir. Kata Nabi begini komentar pertama. Sudah, pergi saja balik ke rumahmu dan sabar. Karena tetangga yang buruk itu Allah hadiahkan untuk kita karena pahala sabar itu. Wis kita pusing bertahun-tahun dengan dia dan kita tidak sabar, rugi tidak dapat pahala. Gimana lagi? Sabar. Mau pindah rumah yuk, tidak memungkinkan. Ya tidak memungkinkan cuannya dan lain-lain ya. Sudah sabar. Kemudian fa'atahu marratain aw salatan, sampai 2 tak lagi pada sudah puas. Ya Rasul, saya sudah sabar nih, gitu dong. Idhab fasbir, sampai 3 kali. Idhab fasbir. Sudahlah sabar, kita balik lagi. Malah disuruh balik lagi. Idhab fasbir. Dan kemudian datang lagi.
kuat loh ya Rasulullah, sudah sabar. Ini balik sampai 3 kali itu bukan jalan-jalan 5 menit ya, balik bukan itu ya. Ini jauh sudah mencoba sabar, tapi aduh rasanya jodoh mentok ini mengambrol aja. Waduh pegel. Datang lagi pada Rasul. Ya Rasulullah, tetap tetangga saya Rasulullah. Kata Nabi begini, ini jangan, ini penting, jangan pergi dulu, jangan tidur. Salah paham ya. Kata Nabi, itrah mata atas fitri. Baru sarannya Rasul yang terakhir. Mata aka itu maksudnya barang-barangmu di rumah. Mata barang-barangmu yang di rumah keluarkan di jalan. Bentuk protes. Lah mereka dari sudah dibilang, aku lorong itu kiri kosong sistem ini. Kalau gusi pun mencak cenut sampai lagu tidak enak. Judulnya ya kosong ya. Judulnya mampu kurang lah. Lalu komplek biasanya setiap maghrib oleh hadis ayat kan orang isu-isu mampu kurang ya. Astagfirullahaladzim. Nak kuat rasanya. Nah, sehingga kata Nabi, "Itrah mata akan fitrin." Keluarkan barang-barangmu ke jalan. Untuk apa? Agar menjadi pusat perhatian. Ya, jadi yang dilakukan bukan ini ya, bengok-bengok. Wah, saya tetangga pulang. Enggak ada sunahnya. Yang ada sunahnya adalah tindakan tangan. Dan tidak bentak-bentak dari tadi itu enggak bentak-bentak ini beliau. Tidak ada reaksi lisan yang tajam. Kemudian fatorohahu, ya memang kemudian ditaruhlah barang-barang itu. Ya, ya jangan. Ya apa ya, lemari, gede, BPKB, itu semua ngelatih. Sepeda motor, ikon, mualang kadang ini pokoknya ya. Nah, tadi aja dari pusat perhatian faja'alan nasu yamurruna bihi yaquluna. Orang-orang yang lewat, manusia yang lewat, udah ngomong ini, malah ada apa ini, ada apa? Nah, gitu. Ada apa ini? Malaka. Kayak bulu adani jari. Tetanggaku ini ganggu saya. Sudah dibilang berkali-kali peringatan SP1, SP2. Ya. Tetap aja ganggu. Kemudian dikatakan falya'una ja'u hatta ja'ahu faqala lahu rudda mata'aka ila manzilika fa inni wallahi la'ahu. Sampai orang-orang itu ya yang tanya itu datangi Pak. Ya apa sampai ini ganggu sampai kau ini? Iya, demi Allah saya tidak ulangi. Sudah kembalikan barangmu ke dalam. Ayo kembalikan. Demi Allah saya tidak akan ulangi sampai bersumpah itu. Fa wallahi la ya'ud. Demi Allah saya tidak akan ulangi. Nah, kalau tindakan kita yang kekinian itu lapor Pak RT. Jangan tidur, penting ya. Yang mau ke belakang dimpet. Terus malah paham. Kok tiba-tiba ngajinya nggak selesai. Terus kalau wape barang-barang baki rantang masuk. Rice cooker, wiring, kecuali TV ini soalnya kok Maroko atau Portugal. Ya, jadi kalau kita lapor ke Pak RT, tidak sunnah kalau melabrak tetangga dengan kata-kata yang tajam, diperingatkan saya ada anak kecil di rumah, sementara dikecilkan sistemnya dengan kata-kata yang baik. Ya, kalau tidak laporkan Pak RT sudah, laporkan Pak RT. Nanti kalau kemudian sekiranya tidak mempan, kok podo deni yang ini, namun kalau ada Pak RT di sini, podo deni. Sebagaimana pernah terjadi di daerah Sawah Jajar itu, tempat santri kami tinggal di sana. Ustaz, ini ada kos-kosan ini banyak kelompok norenanan khususan karyawati. Tak lapor Pak RT dari dia nanti akan kita tindak dan ditindak. Ditelusuri ternyata Pak RT-nya dapat ini. Ya. Akhirnya untuk menerapkan hadis ini ke yang lebih tinggi, RW kelurahan. Ya, RW kelurahan. Enggak tahu ini. Rancangan undang-undang tentang perzinahan nanti digolkan apa enggak? Pasal satunya sih oke. Pasal satunya yaitu orang yang berbuat zina bisa dipenjarakan.
Tapi pasal 2-nya yang nggak Islami. Yang berhak melaporkan hanya orang tua, istri atau suami atau anak. Berarti kita warga nggak bisa melaporkan. Berarti tidak bisa menerapkan syariat, yaitu ada 4 saksi laki-laki muslim yang melihat mereka berzina. Loh, jangan setuju. RUU ini tidak patut disetujui. Allah alam. Monggo kalau mau ada dia pakai lanjutannya.